Hey, bersama Yohansa di sini. Oke, kali ini seperti biasa kita akan analisa lagi di market. Kita bikin outlook market di beberapa pair. Nah, untuk hari ini ada beberapa news yang harus diperhatikan oleh para trader, khususnya yang selalu bertrading di pair XXX Euro atau Euro XXX. Intinya yang ada pair euronya, ada news yang perlu diperhatikan, yaitu ECB atau European Central Bank, di mana di European Central Bank itu nanti pas conference-nya ada beberapa sinyal yang akan diperhatikan oleh para trader, yang harus diperhatikan oleh para trader. Nah, di press conference ECB nanti mencakup secara rinci faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga terbaru dan keputusan kebijakan lainnya, seperti prospek ekonomi secara keseluruhan dan inflasi. Nah, yang terpenting di sini di press conference nanti itu akan membahas atau memberikan petunjuk mengenai kebijakan moneter di masa depan. Nah, yang menjadi fokus perhatian saya adalah jika nanti news ECB-nya gagal memberikan sinyal untuk menaikkan suku bunga, maka menurut saya analisanya adalah euro ini besar kemungkinan akan menaikkan, maksudnya akan meneruskan tren turunnya atau downtrend. Oke, itu sekilas tentang newsnya. Namun kita bahas secara teknikal ya. Kita lihat secara teknikal di Euro USD. Menurut saya kalau misalkan untuk menganalisa news itu kita sulit karena datanya belum keluar. Jadi namun kita bisa menganalisa dari beberapa news sebelumnya ya gitu ya, beberapa bulan sebelumnya. Nah, di beberapa bulan sebelumnya ini euro ini atau ECB ini lebih ke hasilnya itu kurang bagus. Maret, April itu malah downtrend. Ketika news itu harga malah pada turun. Nah, besar kemungkinan, tidak kemungkinan maksudnya untuk bulan sekarang juga bisa jadi turun ya, karena di beberapa bulan ke belakang ini beberapa bagian di Eropa banyak yang terjadi inflasi karena negaranya ini kan terjadi COVID. Nah, itulah singkatnya. Sekarang kita bahas secara teknikal. Oke, secara teknikal kita lihat Euro USD di sini. Kalau kita lihat di time frame daily, di sini sangat strong turun ya, kuat banget turunnya. Di sini turun, sini juga sangat deras banget turunnya. Walaupun di sini sudah mulai ada koreksi-koreksi di daily, ada koreksi sekitar ini 400 pip. Nah, namun kita lihat ke time frame lebih kecilnya. Nah, di sini di sini udah jelas ya. Nah, kita lihat H4-nya seperti ini. Di sini dia naik. Kita lihat H1-nya dulu. H1-nya di sini mulai konsolidasi harga bolak-balik. M30-nya di sini kemarin sempat turun, kemudian naik lagi. DM30 ADH1 di sini. Di sini ada area demand. Kemudian kena keambil, harga naik lagi. Kemudian kita lihat M15 nya
Oke. Oke, seperti ini. Satunya jelas ya, di sini ada area demand, kemudian keambil, harga naik lagi. Nah, oke, ini kita buka H4-nya. Nah, H4-nya kita lihat di sini. Oke. Nah, kita lihat di sini harga berada di dekat MA 200 ya. Harga berada di antara MA 200 bolak-balik di area MA 200. Nah, kemudian di sini ada pola pattern yang kalau gak salah ini symmetrical triangle. Ya. Di sini ada di H4-nya, di sini ada pola symmetrical triangle. Nah, ketika muncul pattern seperti ini, kita untuk melihatnya itu kita tinggal tunggu aja harga itu break high yang ini atau low yang ini ya. Untuk menganalisanya kita tinggal lihat aja yang di break itu yang high atau yang low gitu ya. Ini kan di sini up, kemudian di sini muncul pola symmetrical triangle. Nah, tinggal kita lihat high-nya atau low yang di break. Mungkin banyak yang mengira atau menganalisa untuk turun itu, untuk yang di break yang bawah itu sulit karena di sini tertahan oleh EMA 200 atau EMA 200. Tapi kalau misalkan udah ada news itu tidak menutup kemungkinan harga akan turun karena kalau misalnya newsnya nanti SCB itu gagal memberikan sinyal untuk menaikkan suku bunga, tidak menutup kemungkinan harga itu akan turun Euro USD ya. Jadi kita tunggu aja malam hasilnya seperti apa. Namun beberapa bulan ke belakang kayak April, Maret itu keduanya, 2 bulan tersebut ketika SCB harga cenderung turun. Oke, gak percaya? Oke, kita lihat ke tanggal bentar. Bulan kemarin itu tanggal 14 April ya. 14 April. Nah, ini 14 April. Di 14 April ini harga turun sekitar 150 pips ya. Ketika 14 April. Kemudian kita lihat bulan sebelumnya lagi, bulan Maret itu tanggal 10. Tanggal 10 ya, kalau gak salah, lupa. Bentar. Ya, tanggal 10 di sini. Nah, di sini tanggal 10 juga turun ya. Nih, lihat tanggal 10 walaupun harga di sini udah naik di atas dan di bawah ada EMA 200, tapi kalau newsnya jelek tetap aja ditembus ya, down. Jadi untuk hari ini tidak menutup kemungkinan walaupun di bawah ada EMA 200, kalau newsnya jelek ya tetap ditembus aja, turun gitu ya. Nah tapi, secara tren besarnya ini Euro USD masih turun ya, down trend. Di sini kita tarik masih turun. Kita tarik trend line, di sini masih turun. Gitu. Jadi kesimpulannya
kita lihat ya aja di H4 nya ini yang di break itu high atau low. Kalau misalkan yang di breaknya itu high, ya besar kemungkinan euro ini akan naik. Tapi kalau yang di breaknya yang bawah, euro itu akan turun. Nah tapi kalau misalkan di breaknya sebelum news naik dulu, terus kemudian misalkan di sini ada harga yang ngebreak ke atas. Bentar ya, warnanya hitam. Misalkan ada candle yang break ke atas seperti ini, kemudian ketika news ada sinyal gagal menaikkan suku bunga, ya bisa jadi akan muncul candle di sini. Ini kan posisi sini. Nah, bisa jadi akan muncul candle seperti ini ya. Kalau misalkan nanti di break dulu, kemudian nanti sinyalnya itu jelek, nggak ada sinyal gagal menaikkan suku bunga bulan ini, ya tidak mungkin akan muncul candle seperti ini. Walaupun naik dulu, kemudian turun. Itu ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk para trader, khususnya yang sering trading di pair euro, pokoknya yang berlawanan dengan euro, untuk hari ini hati-hati. Saran saya lebih baik kita tunggu aja dulu sampai newsnya itu rilis, press conference-nya itu beres, baru kita melihat tren panjangnya bakal kemana. Karena takutnya biasanya sebelum news itu market akan cenderung sideways atau konsolidasi, ranging, pokoknya geraknya cuman range-nya cuma enggak lebar, cuman dikit lah. Biasanya sebelum news itu seperti itu ya. Jadi kebanyakan para pelaku pasar atau para trader itu menunggu dulu keputusannya, kira-kira newsnya bakal bagus atau jelek ya. Kalau misalkan newsnya jelek, kemungkinan bakal keluar para seller. Tapi kalau newsnya bagus, misalkan ada sinyal akan menaikkan suku bunga bulan ini, ya besar kemungkinan euro akan balik untuk reversal ke uptrend. Oke, mungkin itu aja analisa market hari ini. Oh iya ya, bentar. Itu baru euro ya. Sekarang coba kita lihat di euro JPY. Nah, euro JPY ini sangat strong banget naiknya, karena ya pokoknya per XXX JPY itu semuanya naik, hampir semuanya ya. Kayak USD JPY, GBP JPY, sekarang euro JPY juga pada naik. Nah, untuk euro JPY ini masih strong bullish. Nah, kita lihat di H4-nya strong banget. D1-nya juga ini strong banget nih, lihat dari sini. Bisa kita lihat bareng-bareng dari sini sampai ke sini. Itu semuanya candle bullish, gak ada candle bearish-nya. Nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 10 ya. 10 hari ke belakang euro JPY itu naik terus, nggak ada candle bearish-nya. Strong banget naiknya. Nah, tinggal kita lihat aja ini naiknya bisa sampai mana sih euro JPY ini. Nah, ya kalau di daily kan ini udah gak kelihatan ya, udah gak kelihatan. Coba kita buka time frame yang lebih gedenya, itu di weekly. Nah, di weekly ini mulai kelihatan. Oke. Nah, di sini ada area base 1 2. Nah, di sini ya. Nah, mungkin ini yang bisa menjadi patokan untuk mencari di mana sih
Euro JPY ini akan reversal. Nah, coba kita perhatikan area ini ya, 145950 sampai 147100. Pokoknya itu area yang perlu kita perhatikan di Euro JPY karena di sini ada area base di weekly atau area supply yang bisa kita jadikan patokan untuk melihat apakah market ini reversal di area sini atau tidak. Kalau misalkan reversal ya berarti di situ kita bisa mulai nyicil sell. Itu. Oke. Mungkin itu aja informasi hari ini di seputar euro. Jadi tolong perhatikan nanti malam newsnya seperti apa hasilnya. Jangan buru-buru untuk entry karena takutnya kekocok sebelum news, itu lebih sakit ya. Intinya oh ya, jangan pernah nelen bulat-bulat informasi ini. Jadi coba filter lagi, ambil yang bagusnya dan buang yang buruknya. Pokoknya ini bukan ajakan ya, tapi ini hanya informasi aja. Jadi tolong filter lagi informasi ini sebaik mungkin. Mungkin sekian dari saya Yohanisa, kita ketemu lagi di analisa selanjutnya. See you.